blessing. To me, it's life-changing. This is a really safe space. Program ini kayak nge-cramp 3 years worth of material in 6 months gitu, dan gitu. Tahun 2019, jadi awal 2019 aku apply, yang ikut IMB 2019 itu aku dan Ayu, salah satu guru tari di IMB. Kalau di batch 1 itu cuma seminggu, and then di hari terakhirnya kita langsung showcase. Bisa dibilang itu prosesnya lumayan cepet. Kalau dari yang batch sebelumnya, kita ada kerjasama dengan pihak luar dan kurikulumnya itu di bawah kurikulum mereka. Dan untuk batch yang ini, kita develop kurikulum kita sendiri. Menggodok bareng sebuah kurikulum per departemen, nyanyi, acting, dan menari. Building this skill or like this art form in musical theater is kind of like bangun rumah gitu loh. Fondasinya kuat dulu nih, baru kita bisa taruh lagi sesuatu di atasnya, and so on gitu. Fokusnya itu jauh lebih di budaya Indonesia. Membangun dan membina industri musikal teater di Indonesia. Makanya kita bikin kurikulumnya lebih panjang, waktunya lebih panjang, tapi tetap intens. So fight not with anger, fight with love. We get to make our own syllabus. Jadi program IMB atau Intensive Musikal Budaya ini adalah program pelatihan teater musikal. Our job is to fill in the movements, mengisi. Maka power, ha. Untuk talenta-talenta berbakat yang terpilih. Untuk para murid-murid bisa menjadi seorang triple threat. Triple threat adalah seorang performer yang dapat mendalami perannya lebih dalam di acting, menari, dan juga menyanyi. Programnya sekitar 6 bulan, 7 bulan. Jadi mereka akan mendapat tidak hanya pelatihan acting, nari, dan vokal, tapi juga mendapat pengetahuan dan pelatihan mengenai budaya Indonesia. Good, let's go. Yakin, nafas. Musikal itu tuh menuntut banyak sekali disiplin yang berbeda-beda gitu, karena kan dari vokal ada sendiri, dance ada sendiri, lalu acting ada sendiri. Sekarang nggak pakai gini, sekarang nggak pakai gini-gini. Ayo, ini nanti aja kalau koreo ya. Kita mau memajukan industri musikal teater Indonesia, and having that purpose drives me every day. Helping people grow and like mengasah mereka menjadi dari yang tidak bisa menjadi bisa. Seperti ibaratnya gelas yang kosong gitu. Makin kosong, makin bisa diisi. Karena kalau yang sudah tahu tuh akan lebih susah dibuka dibanding mereka yang hijau. Yang pasti kita mencari anak-anak yang terbuka untuk belajar sih, dan semangat untuk belajar, karena itu yang paling penting untuk mereka punya di program ini. Pertama kali audisi secara online dilangsungkan. Sekali lagi terima kasih sudah antusias dan berpartisipasi, sudah mengirimkan videonya. Nah, dari pendaftaran audisi online itu kurang lebih selama 1 bulan kita buka pendaftaran. Akhirnya kita mendapat lebih dari 200 pendaftar. Ya, kami dari tim internal Indonesia Kaya menyeleksi dari video atau materi yang sudah dikirimkan secara online sampai terpilih ke 60 calon peserta untuk ikut audisi offline. Taruh di dada sebelum foto, kemudian foto. Sebelah sini. Nah,
audisi offline-nya ini dengan materi-materi yang kita minta, ketentuannya juga baru lagi. Lalu audisi offline-nya dilangsungkan di hadapan para pelatih. Semangat, terima kasih. Jadi tidak hanya pelatih, tapi juga ada kami dari Indonesia Kaya yang menilai mereka. Ketika audisi offline, kita bagi menjadi 3 sesi ke 60 peserta ini. Jadi mereka tidak saling tahu gitu ya antar calon peserta. Dan nantinya dipilih 45 peserta yang berhak untuk mengikuti program ini sampai akhir. IMB 2024. Let's go! Oke, setelah Korea selesai ditransfer, kalian belajar masing-masing. Oke, terima kasih dan good luck. Siap digerak sini. And go. Audisi yang kita lakukan itu berdasarkan standar industri audisi musikal teater. Salah satu rangkaian dari audisinya itu memang kami memberikan koreografi on the spot. Dari kanan. Terus tangannya begini ya? Tangannya ya kayak nyeting Jawa. Ya. Kita bisa bilang intens dan bikin mereka mungkin pastinya tegang gitu ya. Karena itu penangkapan koreografi secara cepat itu juga adalah sebuah skill yang perlu diasah gitu. Apakah mereka bisa kontrol diri, tidak panik? Muter. Cik. Oke. Coba ulang dulu dari guling. Semua itu menjadi penilaian kita juga. Bisa dibilang level beginner intermediate gitu. It's not like a intro pemula friendly koreografinya gitu. Yang udah dia persiapkan dari rumah, si nyanyi itu jadi ngeblank. Saat hidup Tuh, ada yang beberapa kesulitan, tapi mereka mencoba untuk tidak menampilkan kesulitan itu. You have to come prepared, you have to train, you have to do all the homework. Jadi ketika you want me to act this, oh I can improvise on the spot gitu. Teachable nggak? Kita ingin menjadi wadah dan batu loncatan buat mereka. Karena kita nggak hanya mau mengajarkan anak-anak ini, tapi kita mau mereka jadi Pelaku-pelaku industri seni di Indonesia. seniman-seniman yang independen. Jadi baru 4-3. Tinggal 2 ya? Ya. Tapi kalau dia bisa commit sih, I think. Iya. Nantinya dipilih 45 peserta yang berhak untuk mengikuti program ini sampai akhir. Jadi semua yang ada di Zoom ini adalah 45 peserta yang nantinya akan berlatih langsung mulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Mei 2025. Fun fact, aku punya feeling saat itu aku nggak lolos sebenarnya karena pas lagi audisi nyanyi tuh aku lupa lirik. Aku ngerasa itu kayak tempting banget ya, karena kan ini beasiswa kan. Tada! Yeay, alhamdulillah, puji Tuhan. Ada mindernya jujur, terus kayak anak-anaknya masih muda-muda, pas ngomong-ngomongin umur kayak 22, 23 gitu kayak. Saya hampir 29 gitu kan, nggak expect apa-apa, terus ternyata dapat email, panggil, ya udah keterima, tiba-tiba unexpectedly, thank God gitu. Aku mau ikut IMB karena aku pengen belajar lebih dalam, karena aku kedepannya ingin kuliah di US, spread my wings di sana untuk masuk Broadway dan untuk belajar lebih banyak tentang musical theater, karena kedepannya aku mau membuat produksi aku sendiri. Satu hal yang bikin aku paling tertarik adalah karena kayaknya tuh actingnya tuh diteken banget gitu, dan itu yang aku cari. What do you see, smell, touch, taste, hear? Do it to yourself first and then
Gimana caranya aku ganti itu ke karakter aku? Oh ternyata nyanyi itu ada cabangnya lagi nih yang kira-kira lebih komprehensif gitu. Sekarang industrinya juga berkembang, so I figured why not coming back gitu. Semoga dari IMB aku bisa belajar banyak. Semoga nanti kembali lagi ke Maluku untuk mengembangkan potensi-potensi anak-anak di Maluku juga. Kita mencari purpose baru di IMB ini dan kita menemukan bahwa ternyata passion kita adalah acting ya. Karena di kantor tuh ternyata orang-orang semua acting kok. Acting bisa kerja ya kan, acting bisa jadi manajer. Kayaknya ini jangan dirilis ya. Halo. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. The second day of prerequisite program. Sebelum mereka terjun ke tahap 1, ada yang namanya prerequisite. Disitulah kita upaya kami untuk memberikan mereka starting point yang sama. Ternyata I enjoy to move karena sebelumnya kayak jarang banget untuk explore di ranah dance gitu. As dancers, we train our bodies. Untuk dance di teater musikal itu pasti punya satu visi yang sama. Core di engage, hips di engage, kita coba torsonya kanan kiri ya. 5, 6, 7. Jadi it's not about teknik, tapi lebih gimana kita deliver cerita itu melalui gerakan. Suara yang mau dikeluarkan, keluarkan. Release, gak usah ditahan. Tough, any emotions that come out, let it out. Untuk tahap 1 ini kita lebih belajar tentang teknik. Ya, jadi kita kan sudah terbiasa tuh menyanyi itu kita pandang atau kita taunya itu adalah bakat atau dari kita dapat dari sononya. I agree. Jangan sembunyi di balik bakat karena bakat itu it's only like sebagian kecil dari apa yang akan menunjang sustainability kamu in terms of career. Di batch yang sekarang kami memutuskan dari teachers untuk kayak kita harus masukin deh nih karya-karya musikal Indonesia supaya mereka juga lebih tertanam rasa bangga. Kasih arah kemana? Sense of belongingnya gitu terhadap apa yang bisa kita bikin gitu di sini gitu, instead of referensi yang selalu dari luar datangnya gitu. Term 1 ini masih cukup general ya, seperti cara berakting, seperti cara performance, seperti cara eye contact. What will happen if he don't love you for who you are? Well, you're gonna hear the truth. You're going to hear the truth. Seni tentang mengekspresikan hati. We don't remember the exact moment, but we remember the feeling. And that feeling comes from being truthful and genuine. Tetapi kalau misalnya ditambah unsur budayanya, kami menambahkan unsur beradab. Jadi bukan hanya hard skill yang kami coba terapkan, tetapi juga soft skill untuk gimana sih menjadi orang Indonesia yang baik dan benar. Karena it's about affecting other people. Not just your scene partner. When you affect your scene partner, you're affecting the audience. Di Indonesia ini, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ya, belajar nari tinggal lihat YouTube, tapi nggak tahu basicnya. Yang penting bisa, maksudnya yang penting bisa kayak ngikutin gitu. Tapi ternyata ada teknik-teknik di dalamnya yang nantinya akan terpakai di industri musikal. Jadi nggak kaget. Sangat membantu saat kalau dapat project, seneng banget dipakai ilmunya. Bahkan sampai yang tarian si Nusantara Indonesia ini. Ini kan memang intensif musikal budaya. Kita mau ambil unsur budayanya nih. Nah akhirnya kita mencoba untuk ngambil yang satu dari daerah Jawa, karena mungkin biasa kan kental dengan daerah Jawa gitu kan ya. Memang belajar tradisi nggak bisa cukup sehari. Itu pengenalan permukaan dulu, untuk kemudian nanti kita telah lebih jauh, kita baca lebih jauh, bisa menemukan hal-hal yang menarik lainnya yang ada di dalam tari tradisi. Walaupun chordnya dikencengin, tapi badannya... Minang ini dari Unitati waktu itu akhirnya kita undang karena menurut kita tarian tradisi Indonesia itu juga bisa dibuat sesuai situasi cerita rakyat di saat itu gitu.
bagaimana beradaptasi dengan segala kemungkinan yang ada di dalam ruangan itu atau panggung itu, sama awareness. Jadi awareness itu selalu dipasang di dalam pergerakan-pergerakan tari. Dan bagaimana mereka menghayati itu dan mengembangkannya dengan baik sih. Mengembangkan sesuai dengan keinginan mereka tanpa meninggalkan tradisi, karena akar kita adalah kebudayaan Indonesia yang harus kita tampilkan di kancah internasional atau ditunjukkan ke teman-teman di luar sana. Ketika mereka nanti sudah mengenal secara visual, aku rasa nanti mereka akan timbul rasa penasaran untuk bisa mengetahui kebudayaan atau tradisi yang kita punya itu lebih dalam, yang akan mereka hubungkan dengan konteks kekinian. Sabtu depan kan kita udah ujian. Aku seminggu itu lagi ujian kuliah juga. Wah, Desember tuh bener-bener bulan yang sangat menekan gitu. Sebenarnya nilai aku tuh nggak mencukupi. Netes, tiba-tiba nangis. Gue jujur deg-degan sih. Gue jujur deg-degan. I'm not sure aku bakal nyampe sih ke sini. Ke titik sini gue kayak aduh,